Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber untuk membantu Bapak dan Ibu, ayah dan bunda ya, menemani putra putrinya belajar di rumah. Saya akan membantu membahas. Ini adalah buku tematik kelas 5, tema 5 ya, subtema 1. Sekarang subtema 1, komponen ekosistem. Ya, kita mulai. Nah, subtema 1, komponen ekosistem. Bagian hidup dan tak hidup. Nah, ini dimatikan dulu. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya, jadi ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, jadi ini adalah definisi dari ekosistem. Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ya, ini adalah disebut sebagai ekosistem. Nah, bagian yang hidup, ya, ini biasa kita namai biotik. Bio artinya hidup, ya, biotik. Dan tak hidup ini biasa kita namai abiotik. Ya, ekosistem tersusun atas individu. Individu itu satu makhluk hidup. Ini individu. Ya, populasi, ya, jumlah sebuah makhluk hidup pada wilayah tertentu, ya. Jadi banyaknya makhluk hidup pada wilayah, perluas wilayah, itu populasi. Nanti komunitas itu adalah kumpulan makhluk hidup sejenis pada habitatnya. Nah, itu definisinya ya. Oke, kita akan lihat di sini ada sebuah hutan sabana. Sabana itu padang rumput, pohonnya sedikit, namanya sabana ya, sabana. Apakah kita punya sabana? Ada di Nusa Tenggara sana, hutan sabana. Terus di Afrika, nah itu bukan di Indonesia ya, itu juga hutan sabana. Kalau kalian pernah lihat film The Lion King, nah itulah gambaran sabana seperti itu. Padang rumput, ya, kebanyakan padang rumput, pohonnya sedikit. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar apa? Menyebut pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Apa itu non-fiksi? Non-fiksi itu bukan hayalan, bukan hayalan. Hayalan. Ya, kalau fiksi itu hayalan. Jadi kenyataan non-fiksi. Yang disajikan membuat tulisan tentang jenis makanan hewan dan menjabarkan jenis makanan hewan. Nah, kita lihat di sini banyak sekali hewan-hewan, ya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan pada kedua gambar di atas? Di sini hanya lingkungan abiotik, ya, lingkungan abiotik saja. Ada matahari, ada udara, ada air, ada tanah. Abiotik, tidak ada makhluk hidupnya. Nah, kalau di sini ada biotik dan abiotik, atau makhluk hidup dan benda tidak hidup. Makhluk hidupnya apa? Ada burung, ada tupai, ada jerapah, ya, bird, squirrel, giraffe, elephant, tiger, deer, monkey, dragonfly, and fish, and what is this? Hippoceros. Ya, oke, hippo itu kuda nil. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Ya, tadi sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Udin, hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian. Lani, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi itu buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu?
Apakah ekosistem itu, Udin? Bacanya gitu ya. Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Ya, Udin bilang, menurut pendapatku lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup itu semuanya disebut lingkungan, ya. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Kita mengenalnya dengan istilah apa? Fotosintesis. Foto ini artinya cahaya, sintesis artinya membuat. Kalau kita artikan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari, itu fotosintesis. Air dan tanah merupakan bagian penting dalam sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, ya. Jadi awan adalah kumpulan dari uap air turun sebagai hujan dan akan meresap ke dalam tanah, ya. Nah, bisa meresap karena dibantu oleh akar-akar dari tumbuhan. Nah, agar tidak terjadi erosi, ya. Akar tumbuhan sangat penting. Ya, air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya untuk hidup di dalam tanah. Contohnya cacing, ya, memanfaatkan air yang ada di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Jadi ekosistem kata kuncinya adalah interaksi, ya, ekosistem. Kata kuncinya adalah interaksi antara apa? Biotik dan abiotik. Ya, abiotik. Ini kata kunci dari ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, satu aja. Misalnya, seekor kambing, ya, seekor burung, sebuah pohon cemara hanya satu, ya. Tempat individu tinggal disebut habitat, ya, tempatnya habitat, ya, tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, ya, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, atau bisa kita rumuskan sebagai kumpulan individu sejenis perluas wilayah, seperti itu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut, ya, sejenis dan menempati tempat tertentu. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, ya. Lebih cocoknya kumpulan, ya, kumpulan populasi, ya, kumpulan populasi di daerah tertentu, ya. Contoh adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput. Jadi di komunitas padang rumput bukan hanya satu makhluk hidup, di situ ada belalang, ada rumput, ada cacing, ada semut, ya. Kumpulan dari populasi-populasi pada satu tempat disebut dengan komunitas, ya. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pikiran utama dari setiap paragraf yang kamu anggap penting. Nah, di sini kita nomori, ya. Kita nomori pakai warna biru, ya, di sini nomor 1, di sini nomor 2, ya, kemudian di sini nomor 3, di sini nomor 4. Kita akan kopaskan ke sini, ya. Nah, ke sini. Paragraf pikiran utama, informasi pentingnya apa? Jadi, pikiran utama pada paragraf 1 adalah, kita lihat, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini, ya, penting. Lingkungan diartikan, oke.
Nah, ini saya kopaskan ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang pertama. Biar lebih cepat saya kopaskan saja di sini ya. Pikiran utamanya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini pikiran utama. Ya. Oke. Jadi informasi penting apa yang ada di situ? Kita lihat informasi penting yang ada di sini adalah saya akan kasih garis biru ya untuk informasi pentingnya. Lingkungan, definisi lingkungan ya, kemudian ada lingkungan, ada biotik dan abiotik, bagian yang hidup. Nah ini ya, lingkungan dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik, itu yang informasi penting ya. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan, atau lingkungan saya tulis L gitu aja biar cepat ya, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Oke, sekarang kita akan lihat pikiran utama dan informasi penting apa yang ada di paragraf 2. Kita lihat di sini, cahaya matahari menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai. Air dan tanah merupakan bagian penting dari lingkungan. Air turun ya, dimanfaatkan tumbuhan. Air dalam tanah akan dimanfaatkan. Ya, pikiran utamanya adalah cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air di tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air turun dalam, sebenarnya ada dua pokok ya. Kalau kita pilih salah satu adalah ini, cahaya matahari menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai untuk makhluk hidup. Ya, di situ ada dua hal penting, yaitu cahaya matahari dan air sebenarnya. Ya, jadi pikiran utamanya ya, karena ada dua, saya pilih yang atas ya, cahaya matahari menghangatkan air, udara dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai untuk makhluk hidup. Ya, oke. Nah, di situ ada dua hal penting yang perlu kita catat ya. Matahari ya, matahari, fungsi matahari ya, fungsi matahari. Jadi fungsi matahari ini penting, yaitu menghangatkan lingkungan. Yang kedua adalah untuk energi fotosintesis, untuk fotosintesis gitu ya, energi untuk fotosintesis. Oke, yang kedua ya, informasi penting yang kedua adalah air sangat berguna untuk kehidupan. Air ya sangat berguna untuk menunjang kehidupan di bumi. Tanpa air ya tidak mungkin ada kehidupan. Ya, tanpa matahari juga tidak mungkin ada kehidupan. Oke. Kemudian 1, 2, sekarang yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan saling berinteraksi, disebut sebagai ekosistem. Ya, ekosistem bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi satu sama lain. Ya, jadi bagian hidup dan interaksi inilah yang disebut sebagai ekosistem. Ya, jadi ya ini pikiran utama untuk yang ketiga adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ya, informasi penting apa yang ada di situ, yaitu bagian hidup. Ya, contoh bagian hidup atau biotik. Ya, jadi lingkungan, ya, lingkungan atau ekosistem gitu aja ya. Ekosistem, komponen ekosistem. Ekosistem ada dua, yaitu bagian hidup atau
singkat dengan biotik, ya, dan bagian tak hidup atau abiotik, dan keduanya saling berinteraksi Oke, kita lanjutkan. Lihat sini lagi. Kemudian paragraf yang keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, di sini ada individu, populasi, dan komunitas. Ya, jadi ini pokok pikirannya individu adalah makhluk tunggal, populasi, definisi-definisi ya. Jadi jadi pikiran utamanya saya tulis pakai tangan aja. Ya, pikiran utamanya memang tersebar itu. Ya, kayak di sini ya. Pikiran utamanya ada 2, cahaya matahari menghangatkan udara. Pokok pikirannya kalau saya rangkum, ini lebih baik saya rangkum gini aja ya. Pokok pikiran ini salah satu kalimatnya ya. Pentingnya cahaya matahari dan air untuk kehidupan, gitu aja ya. Nomor 2 itu ini lebih baik dijawab seperti yang ini aja. Pentingnya matahari dan air karena tersebar ya kehidupan. Jadi pokok pikiran utamanya itu ada 2. Jadi kalau saya jawab cuma 1 itu enggak enak rasanya. Ya, jadi ini saya batalkan aja jawaban ini. Kita pakai yang ini ya. Pentingnya matahari dan air untuk kehidupan. Nomor 4 ini juga ya. Nomor 4 ini definisi ya. Definisi individu, populasi, dan komunitas. Definisi individu, populasi, dan komunitas. Apakah di sini didefinisikan juga tentang habitat? Ya, kita lihat tempat individu tinggal disebut habitat, dan definisi habitat. Jadi definisi-definisi penting ini harus dihafalkan. Jadi individu, populasi, dan komunitas dan habitat. Kalau individu apa tadi? Makhluk hidup tunggal. Kalau populasi adalah makhluk hidup sejenis yang tinggal di wilayah tertentu. Makhluk hidup, saya singkat aja ya, makhluk hidup sejenis di tempat tertentu atau di habitat tertentu, gitu aja, di habitat tertentu. Kalau komunitas, kumpulan populasi di tempat tertentu, di lingkungan tertentu, atau di habitat tertentu juga tidak masalah sebenarnya. Kumpulan populasi di, biar ada variasi jawabannya, lingkungan tertentu. Kalau habitat adalah tempat hidup makhluk hidup, tempat hidup makhluk hidup. Saya singkat aja biar cepat ya. Kemudian Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya saling berinteraksi dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan ya dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan
batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, di beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang, tanaman padi, dan jagung. Nah, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar lagi, ya. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian pula dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang atau harimau. Oke. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan, ya. Jadi catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks, ya. Berhubungan itu belum tentu ada di teks, ya. Tuliskan pertanyaan di tempat yang tersedia pada halaman berikut ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar ini. Ya. Bagaimana kita mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya? Kita mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau makanannya habis? Ya. Yang terjadi kalau ada tanda-tanya, ya, makanannya habis. Ya. Padahal setiap hari dimakan, ya. Mengapa makanan di hutan tidak pernah habis? Di hutan tidak pernah habis. Kemudian apalagi yang bisa kita tanyakan, ya? Serangga. Kita lihat di sini beberapa memakan hewan kecil sebagai makanannya. Mungkinkah hewan memakan binatang yang lebih besar? Nah, mungkinkah binatang memakan binatang lain yang lebih besar? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul setelah membaca tadi. Ya. Amatilah hewan-hewan di sekitarmu, lalu bekerja samalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas, karton besar, spidol, surat kabar, majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan: carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh hewan makanan, ya, golongan makanan. Misalnya hewan ada kucing. Nama jenis makanannya adalah daging atau ikan. Atau hewan lain, ya, yang lebih kecil, ya. Hewan lain.
Misalnya tikus. Banyak ya, tapi pada kesemuanya pada intinya kucing pemakan daging ya. Golongan makanan tumbuhan atau hewan berarti golongan hewan. Ya. Selain kucing di sekitar kita itu ada ayam. Ayam dikasih biji mau, ya, biji. Dikasih ikan mau. Dikasih ikan mau ya. Dikasih ikan kecil gitu dimakan sama ayam. Cacing mau. Ya, banyak sekali yang dimakan. Serangga mau. Ya, artinya apa? Dia bisa makan hewan. Dia juga bisa makan tumbuhan. Ya. Nah, selebihnya kalian cari sendiri. Ya, tikus. Makan sayur mau. Biji mau, ikan asin mau, ya, makan segalanya. Atau serangga mau, tikus serangga doyan juga, serangga. Ini juga makan hewan dan tumbuhan. Tambahkan sendiri. Letakkan gambar hewan, jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di tengah kolom tengah. Tuliskan jenis makanan tersebut apakah termasuk tumbuhan atau hewan. Tempelkan hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. Lakukanlah gallery walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Kembalilah ke kelompokmu dan tuliskan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanan pada kotak di bawah ini. Kesimpulanmu apa? Ya, jadi ada hewan yang hanya makan tumbuhan, ada hewan yang hanya makan ya, yang hanya makan ini tambahkan sendiri ya kalimatnya, makan hewan, ada hewan yang makan tumbuhan dan hewan. Seperti tikus, seperti ayam tadi. Kesimpulan apakah yang kamu dapat dari kegiatan di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang memengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan di atas merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi. Ya, hasil pengamatan dan fakta. Ya, ini sebagai kata kunci, pengamatan, data-data, dan fakta. Ya. Buatlah sebuah teks non-fiksi terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu ikutilah langkah-langkah berikut. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Ya. Jadi menuliskan pilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Oke. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar yang kamu maksud. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ingat 3 paragraf, ya. Oke. Itu tugas kalian. Misalnya, contohnya, kalian hewan tentang hewan apa? Kambing misalnya. Kambing. Kambing adalah hewan yang suka memakan rumput. Ya. Juga daun-daunan yang lain. Ya. Jadi ada kambing ini suka makan rumput dan daun-daunan yang lain. Ya. Biasanya kambing pada umumnya adalah binatang jinak. Ya, kambing ya pada umumnya adalah
binatang piaraan gitu ya, binatang piaraan. Ya, tetapi ada juga kambing yang liar. Ada juga yang masih hidup liar. Tahukah kalian, jenis kambing tertentu ada yang suka memanjat? Ya, cari di internet. Kambing yang suka manjat, bahkan bisa naik manjat pohon loh, bisa manjat tebing. Ya, nah ini contoh sebuah paragraf. Ya, binatang piaraan, tetapi ada juga yang ini dari makanannya ya. Jadi kalian buat 3 paragraf. Ini bisa kalian teruskan sendiri. Ya. Tapi ini kalau kambing pada umumnya adalah binatang piaraan, tapi ini gini. Ini paragraf yang ada juga daun-daun yang lain. Ini paragrafnya kurang bagus saya bikinnya. Jadi ada beberapa koreksi di sini. Ya, kita dalam satu paragraf harusnya fokus pada satu hal tertentu. Ya, ini saya tutup aja biar tempatnya lebih luas. Ya, jadi paragraf pertama kalau kita fokus makanan, ya kita fokus makanan saja yang dibahas. Ya, ada juga daun yang lain. Ya, ini paragraf kedua. Jadi kalau kita mengembangkan paragraf, ya usahakan kalau ini membahas makanan, ya membahas makanan saja. Biar satu paragraf itu full satu pokok pikiran. Nah itu. Terus di sini juga ada yang kurang bagus, ya Pak Ali. Seharusnya paragraf agak menjorok ke dalam sedikit, biar lebih bagus. Seperti ini ya. Oke. Makan rumput ada juga yang lain. Ya. Ini masih topik tentang makanan, ya. Di kampung saya biasanya kambing yang menurut daun-daun yang lain, kambing ada yang dipelihara di kandang dan disediakan makanannya, ada pula yang dikembalakan di alam. Jadi enak, satu pokok pikiran, satu paragraf ini satu pokok pikiran tentang makanan. Terus ini kambing pada umumnya adalah binatang piaraan, tetapi ada juga yang masih hidup di alam liar, bisa dilanjutkan tadi. Ya, jadi satu paragraf kalau bisa satu pokok pikiran saja, biar dibacanya enak. Ya, tadi ada sedikit kesalahan, jadi sudah diperbaiki. Ya, terus tambahkan berbeda dengan ular. Ular adalah pemakan daging. Tambahkan bisa tadi tugasnya adalah membuat kalimat yang dua binatang yang berbeda. Ya, bisa berbeda dengan kucing. Misalnya kalian mulai dengan kalimat seperti itu, berbeda dengan misalnya apa yang suka makan daging itu, berbeda dengan ular misalnya. Ya, ular pada umumnya liar, bukan jadi berbeda makanannya adalah daging. Kalian teruskan sendiri kalimatnya. Pengetahuan apakah yang kamu telah ketahui hari ini? Ya. Oke. Pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini telah belajar tentang ekosistem. Ya, kita telah belajar tentang ekosistem. Ya, apakah pembelajaran yang menurutmu paling menarik? Mengapa demikian? Yang paling menarik, ya kalian yang bisa menjawab. Contohnya, alternatif jawabannya adalah saat membuat clipping mungkin. Sikap apakah yang harus kamu? Mengapa demikian? Karena asik dikerjakan sama teman-teman mungkin ya.
Sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari ini? Sikap yang harus dikembangkan adalah semangat belajar, rasa ingin tahu, ya, dan ketekunan. Kalian bisa menambahkan yang lain-lain lagi ya. Apakah keluargamu memiliki hewan piaraan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan piaraanmu, lalu tempelkan pada secari kertas ukuran A4. Tuliskan nama hewan, nama panggilan hewan dan artinya. Makanan kesukaannya apa? Kebiasaan hewan piaraanmu apa yang paling menarik dan kamu sukai? Jika kamu tidak punya hewan piaraan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasan ingin memilikinya. Oke? Ceritakan tentang hewan piaraanmu di depan kelas besok hari. Ini tugas untuk kalian. Ya, kalian bercerita. Hari ini kita akan belajar apa ini? Menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dan teks non-fiksi yang disajikan. Mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Menjelaskan ciri-ciri dan bertanya nada mayor dan minor. Mari kita geser ke bawah. Mari, Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraan dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak memeliharanya dengan baik. Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem, memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, mari. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, ya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air asin, ya. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ya, padang rumput jadi ekosistem, ya, kita bikin bagannya ya, jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ada yang alami, ada yang buatan. Ada yang buatan. Ya, kalau gini kan enak, kalau ada mind mappingnya istilahnya ya. Ekosistem ada yang alami, ada yang buatan. Ya, kita lihat. Yang alami terdiri atas air dan darat. Yang alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Oke. Air dan ekosistem air terdiri atas tawar dan air asin. Air ini masih dibagi lagi menjadi tawar dan asin. Ya, air tawar dan asin. Nah, kalau dibuat gini enak, ya. Tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir. Ya, ada hutan, padang rumput, padang pasir. Ya, hutan, padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga. Ya, tundra dan taiga. Ya, ini macam-macam ekosistem ya. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah, bendungan merupakan contoh ekosistem buatan. Banyak yang alami sama yang buatan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ekosistem air tawar dan ini termasuk ekosistem yang alami. Ya. Ada apa ini? Turtle. Sambil belajar bahasa Inggris ya. Ada buffalo.
We got, what is this? This is shrimp, I think. This is fish. What is this? Frog. There are a lot of animals here. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau atau lake, ya, danau, ya, ada kolam, ada sungai. Itu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup di ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, ya, kerang, koral dan makhluk hidup lainnya hidup di ekosistem ini di laut. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Alga itu tumbuhan satu sel, ya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ya. Ada sabana seperti di awal-awal tadi, ada padang rumput, ya. Padang rumput sama sabana mirip, ya. Mirip sebenarnya. Kalau tidak boleh dibilang sama, mirip sabana dengan padang rumput ini. Ada gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan, anggrek itu banyak di hutan hujan tropis ini, ya, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada di ekosistem hutan hujan tropis. Kita memiliki ekosistem hutan tropis di mana? Di Kalimantan, ya, di Sumatera, ya, itu adalah ekosistem hutan hujan tropis, dan di Indonesia, di Jawa, ya, itu adalah ekosistem hutan hujan tropis yang Pak Ali tahu itu. Ekosistem sabana, ya, memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Kita memilikinya di Nusa Tenggara. Ya, hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga, mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput, ya, ekosistem gurun. Karena padang rumput bukan berarti tidak ada tumbuhan, ada tapi sedikit. Ekosistem gurun, ya, Indonesia komplit. Gurun punya, padang rumput punya, hutan hujan tropis punya, bahkan ada daerah di Indonesia yang selalu tertutup salju. Di mana itu? Di Puncak Jaya Wijaya. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Oh, beda, ya. Jadi padang rumput lebih rendah. Jadi mirip sebenarnya padang rumput dengan sabana, nah saja sabana lebih tinggi, ya. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput, ya. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, lion, dog, ya, wild dog, wolf, elephant, giraffe, kangaroo, snake. Desert atau gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Duri itu sebenarnya adalah modifikasi dari daun. Karena sangat panas, daunnya menjadi duri, ya, untuk mengurangi penguapan. Hewan-hewan yang bisa hidup di ekosistem ini antara lain semut, ular, kita sambil belajar bahasa Inggris, ya, ant, snake, lizard, scorpion, dan beberapa hewan malam lainnya. Ada ekosistem tundra, ekosistem taiga. Tundra lebih dingin, ya. Taiga ini hewan konifer, ya, ini tumbuhan konifer, konifera, bentuknya seperti kon atau bentuknya seperti segitiga, ya, seperti kerucut, ya, seperti tumpeng, ya, kon. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah, ya. Di sini taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, ya, konifer, pinus dan sejenisnya. Jenis ini namanya jenis konifer. Hewan seperti beruang hitam,
ajak biasanya hidup pada ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada tumbuhan ini, ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan di sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Berdasarkan bacaan di atas, temukan pikiran utama setiap paragraf beserta informasi penting. Ya, kita akan cari paragraf pertama apa pikiran utamanya dan apa informasi pentingnya. Ya, oke. Mulai dari mana tadi? Jenis ini mulai dari sini ya, jenis-jenis ekosistem. Ya. Pada dasarnya ekosistem di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Jadi ini adalah pokok pikirannya. Ya, kita kopikan di sini sebagai jawaban. Mana? Nah, pikiran utamanya adalah ini. Ya. Ya, ekosistem alami dan oke. Dan informasi pentingnya kebetulan kita sudah merangkumnya dalam bentuk mind mapping. Ini adalah informasi penting. Ya, ekosistem terdiri dari ini. Ini adalah ekosistem informasi penting yang kita bisa dapatkan. Saya taruh di sini aja ya. Informasi pentingnya. Nah, ini informasi pentingnya. Sekarang nomor 2, kita lihat nomor 2, kita memiliki apa di sini? Dikasih nomor ya, berarti ini nomor 2. Ini saya kasih warna lain ya, warna hitam aja. Ini 2, dan ini nanti adalah 3, terus sana nanti ada 4. Ya, ini adalah yang pertama. Oke. Untuk yang kedua, ekosistem tawar dan asin. Jadi ekosistem air tawar dan asin. Ya. Jadi ditulis saja sendiri karena tempatnya terpisah, nggak bisa dikopas. Ya. Pokok pikirannya adalah ekosistem air tawar dan asin. Ekosistem air tawar dan asin. Ya. Nah, informasi pentingnya air tawar, ekosistem air tawar bisa tadi sungai, danau, ya, dan apalagi tadi ya, kita lihat di sini, tidak semuanya bisa saya ingat dengan baik. Sungai, kolam, ya. Tumbuhan yang paling banyak adalah ganggang, ya, dan kolam, ya. Tumbuhan yang banyak adalah ganggang. Oke. Sedangkan air asin, laut ya, bagian yang terang dan bagian yang gelap, ya. Jadi permukaan laut dan laut dalam. Ya, jadi laut itu dibagi-bagi, nanti akan lebih detail saat kalian lebih tinggi. Ya. Oke. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ya, ekosistem darat ya, intinya ekosistem darat. Ya. Ekosistem darat. Itu pokok pikirannya. Ekosistem darat. Ya, ekosistem darat dibagi menjadi ada hutan hujan tropis, ada padang rumput, ada sabana. Ya, sabana curah hujannya lebih tinggi gitu ya tadi ya bedanya. Terus kemudian ada tundra, ada taiga,
Ada satu lagi gurun. Ya. Kemudian sekarang yang kok cuman 4? Oh, ada 5 ya. Ini yang keempat. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah. Ya. Dibanding sabana. Ya, tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Jadi ini adalah pokok pikiran utamanya. Ya. Karena ini dalam satu kalimat, mending saya kopaskan biar lebih cepat kita kerja. Oke. Nah, tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Ya, kedua-duanya ya. Hampir mirip hasilnya. Tumbuhan khas adalah rumput. Ya, ini adalah kita membedakan sabana dan padang rumput. Yang ini kita lebih pada ekosistem taiga dan tundra. Ya, ekosistem taiga dan tundra. Dan tundra. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Taiga banyak tanaman konifer dan tundra lebih banyak rumput ya. Taiga, konifer atau jenis cemara-cemaraan. Kalau tundra lebih banyak rumput. Ya, jadi ini gambarnya kurang pas, ini seharusnya lebih banyak rumputnya, tundranya. Jadi ini gambarnya kurang pas ya. Memang banyak saljunya karena sangat dingin, tapi lebih banyak rumputnya harusnya. Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Nah, tadi kita sempat bertanya, kok makanannya nggak habis gitu ya? Karena ada keseimbangan ya. Jadi hewan sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki keunikan sehingga dapat menyeimbangkan ekosistem. Ini jawabannya. Berdasarkan jenis makannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang memakan bagian tumbuhan dan hewan yang memakan bagian hewan yang lain. Namun ada kelompok hewan yang makan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan. Bacalah dengan seksama bacaan berikut dengan mengetahui lebih dalam tentang penggolongan hewan. Sekaligus kita nomori ya. Ini paragraf pertama. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Ketiga golongan itu adalah herbivore, karnivore, dan omnivore. Yang kedua, kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, tidak punya taring. Ya, jadi tidak punya taring dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk hewan ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ini adalah tengkorak hewan herbivore. Oke. Kemudian kelompok hewan karnivor ya adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar yang termasuk dalam kelompok hewan ini merupakan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan, kecuali kucing ya. Kucing juga berburu secara alami. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek, mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, ular, dan termasuk kucing adalah karnivor. Tengkoraknya seperti ini. Kelompok hewan omnivor ya merupakan kelompok hewan yang makanannya ada dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika makan makanan yang berupa hewan lain, sementara gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk makan makanan yang berupa tumbuhan. Ya, contoh
yang omnivora adalah orangutan, gorila, monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk kelompok ini. Ada yang nggak punya gigi termasuk omnivor yaitu ayam. Ini juga omnivor. Tikus, ya ini juga omnivor. Ya walaupun tengkoraknya nggak seperti ini. Ya. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya. Pertanyaannya di sini ada kalimat yang menyeimbangkan tadi ya. Mana tadi? Udah ada ya di atas ya tadi ya. Menyeimbangkan bukan pada bacaan ya, bukan pada bacaan. Oke. Pertanyaan, sebutkan ya pembagian hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, jawabannya nanti ada karnivora, herbivora, dan jawabannya saya kasih warna hijau. Di sini nanti jawabannya adalah karnivora, ada herbivora, dan omnivora. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berikan contoh hewan karnivora. Kalau contoh mudah ya, berikan ciri-ciri hewan karnivora gitu aja. Ciri-ciri hewan karnivora. Kalau contoh mudah, kalau ciri-ciri ya ini lebih menarik ya. Ciri-cirinya adalah memiliki taring, ya, makanannya daging tentu saja. Berikan ciri-ciri hewan, ya, gigi serinya pun tajam. Ini ya ciri-cirinya yang karnivora, hewan herbivora. Ciri-cirinya tidak memiliki taring, gigi serinya untuk memotong dan gigi geram untuk menghaluskan. Itu jawabannya. Terus berikan ciri-ciri hewan omnivora. Hewan omnivora giginya komplit, memiliki gigi seri untuk memotong, gigi taring, dan gigi geram untuk menghaluskan. Ya, dan gigi serinya tidak lancip, yang lancip hanya gigi taringnya saja. Itu adalah ciri-ciri omnivora. Ada juga omnivora yang tidak bergigi, yaitu berparuh, adalah ayam. Ada juga omnivora yang mengerat seperti tikus. Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama teman-teman sekelompokmu yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakan kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Nama hewan, jenis makanan, kelompok hewan apa? Misalnya kucing. Makanannya adalah tikus, mungkin jenis makanannya adalah daging gitu aja. Atau hewan lain, ya. Atau hewan gitu aja. Makanannya adalah hewan. Ya, kelompok adalah karnivora. Ada harimau. Ini jenis makanannya adalah hewan. Ini juga karnivora. Ada kijang. Jenis makanan tumbuhan. Ini adalah herbivora. Ada jerapah, tumbuhan, herbivora. Ada orangutan, hewan dan tumbuhan. Ya, saya singkat aja ya, hewan dan tumbuhan. Ini adalah omnivora. Ada tikus. Ya, tikus bisa makan hewan. Ya, dalam tanda kurung serangga, juga makan tumbuhan. Ya, ini adalah omnivora. Ya, kalian bisa mencontohkan omnivora yang lain, misalnya ayam atau gorila, misalnya ya. Itu bisa menggantikan tikus.
atau ditambahkan saja di bawahnya, kan tidak dibatasi seberapa banyak. Kita lanjutkan lagi. Lakukan kegiatan berikut. Lakukan undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan. Ketika telah mendapatkan huruf pertama nama hewan, semua anggota kelompok menyimpulkan nama-nama hewan yang memiliki huruf depan yang sama. Salah satu anggota menuliskan dalam tabel. Ulangilah hingga paling sedikit 5 kali undian. Lengkapilah tabel yang telah dibuat dengan menuliskan nama jenis makanan kelompok hewan tersebut bersama kelompokmu. Tuliskan kesimpulanmu. Ya, misalnya A. Apa aja? Ada anjing. Ada anjing. Ya. Terus B. Misalnya ada badak. Cari yang lain ya. C. Bisa cicak. Ya, cacing dan lain-lain. D, bisa D apa? Donkey bahasa Inggris ya. Ya. Cari sendiri, tulis di kolom komen. D itu apa? Lagi tidak ada ide saya. D hewan D. Lagi nggak ada ide ya. Oke, sekarang kamu dapat melihat dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivore, karnivore, dan omnivore. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi yang paling sedikit 3 paragraf. Ya, karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lain. Pilihlah salah satu hewan di setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. Carilah informasi tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanan dan memakan makanannya. Gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Misalnya, hewan apa yang paling kalian sukai? Misalnya kelinci. Ya, kelinci. Apa fakta-fakta tentang kelinci? Ya, atau ada hewan yang menarik sekali. Ya, mungkin bisa kalian jadikan referensi, bisa dicari. Ini menarik karena sangat unik, yaitu platypus. Platypus ini adalah hewan mamalia. Artinya dia binatang menyusui. Ya. Dia itu berbulu. Ya, seperti berang-berang, tetapi dia bertelur. Mulut seperti sosor bebek. Seperti bebek. Maka hewan platypus ini adalah hewan yang sangat menarik menurut Pak Ali. Kalian bisa mencoba misalnya mencari ya di sini di Google platypus. Platypus, ya, image. Wow, sangat menarik binatang ini. Ya, silakan baca sendiri tentang platypus, ya, dan kalian cari. Kalian akan temukan bahwa ini hewan yang sangat menarik. Pak Ari tiba-tiba kepikiran hewan ini. Oke. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dan tulisan yang rapi. Ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu. Ini saya lihat sudah ganti materi, ya. Karena sudah ganti materi, maka nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya saja. Ya, oke. Untuk biar tidak terlalu panjang, untuk video ini saya akhiri dulu. Kita sampai halaman 16 ya. Saya kasih tanda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.